Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi atau cara kepada Bapak Ibu bagaimana untuk mengerjakan SKP pada periode 2 ini. Dimana untuk periode pertama itu kita sudah mengerjakan dan sudah mencetak, kemudian untuk yang periode kedua kita harus mengerjakan juga, kemudian kita konversi untuk nilainya tersebut. Tapi sebelum kita ke tutorial, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta berikan informasi ini kepada yang membutuhkan. Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan kepada Bapak Ibu langkah-langkah untuk mengerjakan SKP pada semester, kemudian perubahan pada Permenpan nomor 8 yang telah saya share sebelumnya pada channel ini. Jika Bapak Ibu belum nonton, Bapak Ibu bisa tonton terlebih dahulu. Linknya akan saya letakkan pada deskripsi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di situ secara detail. Jangan sampai Bapak Ibu skip. Dan untuk saat ini yang akan saya jelaskan adalah langkah untuk mengimplementasikan yang periode kedua itu pada Excel yang telah disediakan oleh provinsi. Nah, langkahnya bagaimana? Yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum kita memulai, di sini untuk yang periode kedua ada beberapa perbedaan. Untuk periode pertama kita telah mengisi pada semester, kemudian Bapak Ibu telah mencetak dan telah disetujui oleh atasan dan diberikan nilai oleh atasan. Nah, untuk periode kedua Bapak Ibu sebelumnya kan telah mengerjakan pada semester untuk yang bulan Juli sampai Desember. Dari data itu kita pindahkan ke Excel Bapak Ibu. Jadi dari data yang Bapak Ibu kerjakan kita pindahkan ke Excel. Akan tetapi untuk kata-katanya di situ yang awalnya merencanakan kita ubah menjadi hasil atau menjadi output, bukan merencanakan lagi. Dan kemudian untuk sistemnya kita simak bersama. Untuk langkahnya bisa kita simak video berikut ini. Jadi yang perlu Bapak Ibu lakukan yang pertama kali adalah Bapak Ibu persiapkan data yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya yang ada di Simaster. Jadi Bapak Ibu buka aplikasi Simasternya. Di sini saya mencontohkan salah satu ASN yaitu guru fungsional tertentu, di mana saya buka breakdown target kerja. Nah, pada breakdown target kerja di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini di breakdown target kerja Bapak Ibu klik, kemudian setelah Bapak Ibu klik, Bapak Ibu baru unduh yang di sini file Excel-nya. Saya ulangi, Bapak Ibu buka SKP-nya, kemudian masuk ke breakdown target kerja. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik unduh Excel-nya. Nah, setelah Excel terunduh, barulah Bapak Ibu bisa melihat hasil dari Bapak Ibu tersebut. Nah, di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa buka file Excel tadi. Nah, ini adalah hasil unduhan dari Simaster untuk SKP yang 2021, di mana di sini mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, akan tetapi yang akan kita bahas saat ini adalah periode yang kedua, yaitu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk itu kita harus mengetahui di mana saja yang ada realisasinya yang Bapak Ibu menargetkan pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Untuk yang bulan 1 sampai bulan 6 itu kan sudah dinilai dan juga sudah dicetak oleh Bapak Ibu. Untuk yang bulan Juli meskipun Bapak Ibu mengerjakan untuk yang periode kedua ini mengerjakan pada semester, tapi pada semester tersebut masih belum terkonversi nilainya. Sehingga oleh sebab itu Bapak Ibu pindahkan nilai tersebut pada Excel yang telah disediakan di sini formatnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, langkahnya bagaimana? Bapak Ibu lihat di sini. Untuk yang bulan Juli sampai bulan Desember. Mana poin yang ada nilainya? Kalau kosong berarti tidak ada nilainya kan ya Bapak Ibu. Tapi lihat poin yang ada nilainya, maka dari itu itulah yang kita masukkan pada file Excel dari format yang terbaru tersebut.
Nah, tapi yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah bukan langsung copy paste seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada teknisnya. Langkahnya bagaimana? Nah, setelah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengunduh file Excel ini, file Excel breakdown, dan Bapak Ibu mengetahui, oh ini ternyata poin-poin yang akan saya masukkan di periode kedua. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu buka tabel yang telah disediakan di sini. Nah, ini akan saya share juga pada link deskripsi di bawah yang ada di bawah. Bapak Ibu bisa unduh nantinya. Nah, cara pengerjaan SKP periode kedua setelah Bapak Ibu mengetahui breakdown target kerja yang Bapak Ibu telah unduh dari semester, barulah Bapak Ibu mengerjakan yang ini dan kemudian isilah kolom-kolom yang ada di sini. Jadi yang pertama untuk isian ini adalah isi instansi unit Bapak Ibu. Misalnya SMA mana atau SMK mana atau PKLK mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah menentukan unit kerja di sini, Bapak Ibu masukkan untuk periode penilaian SKP-nya. Karena periode ini adalah periode kedua, maka saya masukkan di sini adalah mulai 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kemudian setelah memasukkan periode, kita lanjut ke tahap berikutnya adalah memasukkan pegawai yang dinilai dengan pejabat yang dinilai. Ini ada sedikit perbedaan dengan yang kemarin. Perbedaannya pada posisi saja. Dimana kalau yang kemarin pejabat penilai ini ada di kolom sebelah kiri, untuk saat ini pejabat penilai ada di kolom sebelah kanan, dan pegawai yang dinilai ada di kolom sebelah kiri kita. Bapak Ibu isi dengan lengkap di sini. Unit kerja, pangkat, golongan, dan ini juga pejabat yang penilai kinerja adalah atasan kita diisi. Barulah Bapak Ibu melangkah ke kolom di berikutnya, ke kolom di bawah ini. Di kolom di bawah ini sudah disediakan yaitu berupa nomor, kemudian rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, rencana kinerja, aspek, indikator, individu, target, dan satuan. Di situ Bapak Ibu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Langkah berikutnya bagaimana? Nah, Bapak Ibu kan sebelumnya sudah saya perintahkan atau saya instruksikan untuk mengunduh file target kerja yang file breakdown target kerja selama 1 tahun pada semester. Nah, dari sinilah Bapak Ibu bisa implementasikan ke file ini. Perlu saya perhatikan lagi, perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, seharusnya SKP pada umumnya adalah untuk yang periode kedua dan seterusnya, dari atasan langsung membuat kinerja yang kita breakdown ke bawahannya. Itu yang benar Bapak Ibu. Cuman karena hal baru dan ini sudah pernah kita kerjakan, maka kita menyesuaikan saja. Kita tarik benang merah atau yang hampir mirip dengan tugas kita, tupoksi kita yang hampir mirip dengan tupoksi atasan kita. Begitu pula atasan kita dengan atasan banding kita. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Pada rencana kerja kinerja atasan, seharusnya atasan banding kita membuat sebuah kinerja di mana dari kinerja atasan itu akan diimplementasikan ke atasan kita dan atasan kita diimplementasikan ke bawahan kita. Seperti poin ini. Seperti pada di sini Bapak Ibu. Ini tercantum pada Permenpan nomor 8, ini ada strukturnya. Jadi pimpinan tertinggi itu akan mengimplementasikan ke bawahannya dan seterusnya di paling bawah sehingga ada pohon kinerja di situ. Tapi karena kita sudah akhir tahun dan dituntut untuk mengerjakan SKP, kita langsung saja praktek. Prakteknya bagaimana? Di sini Bapak Ibu tentu karena kan sudah mengerjakan nih breakdown target kerja, target untuk yang bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, kita sudah mengerjakan. Kita pindahkan saja ke sini dengan merubah kata-katanya. Akan tetapi saya di sini juga telah menyediakan kolom untuk Kacapdin, untuk kepala sekolah dan untuk individu, untuk uraian tugas kita. Tapi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan juga, uraian kerja dari atasan kita belum tentu sama di masing-masing wilayah.
Begitu pula untuk atasan banding kita belum tentu sama di masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, ini karena hanya contoh, maka Bapak Ibu jangan plek ini. Jadi Bapak Ibu konsultasi kepada atasan Bapak Ibu apa saja yang ada di SKP sebelumnya. Begitu pula atasan Bapak Ibu harus komunikasi dengan atasan banding dari Bapak Ibu sehingga terjalin komunikasi di situ. Nah, di sini pada breakdown target kerja ini kan ada yang saya contohkan pada poin pertama ini untuk ASN yang saya contohkan. Nah, dari poin ke-7 sampai dengan 12, dari bulan Juli sampai bulan Desember, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran. Tentunya di Bapak Ibu sudah ada semua ini kan. Nah, dari poin ini, kita copy paste, kita pindahkan ke kolom yang indikator kinerja individu. Tapi, itu harus dirubah kata-katanya. Kuantitas, kualitas, dan waktu ini berbeda. Nah, di sini sudah saya contohkan. Jadi, yang awalnya merencanakan laporan rencana evaluasi penilaian hasil pembelajaran, saya ganti. Di kuantitas, kata-katanya menjadi jumlah. Nah, seperti ini. Kemudian, pada kualitas, saya ubah menjadi persentase. Kemudian pada waktu saya ubah menjadi ketepatan waktu. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, poinnya sama di sini dengan yang Bapak Ibu kerjakan, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, tapi saya ganti kata-katanya menjadi sebuah output, yaitu jumlah, persentase, kemudian ketepatan waktu. Saya ubah seperti itu. Nah, untuk targetnya, untuk target kerja yang ada di sini, target kerja yang Bapak Ibu buat, karena di sini target kerja yang Bapak Ibu buat adalah selama 1 tahun. Yang perlu diketahui di sini adalah selama 1 tahun Bapak Ibu membuat. Di awal SKP kan Bapak Ibu menargetkan 1 tahun. Karena kita tidak tahu kalau SKP akan berubah menjadi 2 periode, kan seperti itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah Bapak Ibu untuk membuat target kerja. Karena di sini ada 7 bulan, sedangkan Bapak Ibu membuat target 9 bulan, dan di sini beberapa laporan. Saran saya, bukan tidak boleh, tapi terserah Bapak Ibu. Cuman lebih simpelnya, ini saja yang Bapak Ibu jumlahkan sebagai target kerja. Misalnya di sini jumlahnya adalah 0,75, misalnya 0,890. Misalnya seperti itu Bapak Ibu, yang di sini 0,90. Kan yang 0, berapa persennya sudah dikerjakan pada produk yang kemarin, seperti itu. Nah, cuman yang saya sampaikan juga, Bapak Ibu tidak harus mencontoh yang saya. Kenapa? Karena target itu ada 2 versi. Bisa menggunakan rentang atau bisa menggunakan single rate. Misalnya Bapak Ibu menggunakan rentang, berarti di sini harus diisi minimalnya misalnya 80, kemudian maksimalnya misalnya 100 atau 120, seperti itu. Tapi saya karena biar lebih simpel dan lebih mudah, saya menggunakan single rate saja, di mana yang 7 bulan saya anggap, tapi dihitung dulu ya Bapak Ibu, karena ini hanya contoh, saya anggap 0,80 seperti itu, atau 0,90 saja, 0,9. Tapi Bapak Ibu harus menghitung, jangan sampai salah ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada keterangan, jika target bukan berupa rentang atau range atau single rate yang digunakan, maka diisi dengan strip. Nah, ini diisi dengan strip ketika target itu berupa single rate. Maksudnya single rate hanya 1 kolom saja ini yang saya gunakan. Pada single rate di sini, otomatis di sini saya strip dan tab. Seperti itu. Untuk satuannya apa di sini? Bapak Ibu bisa dicek. Satuannya di sini pada breakdown target kerja Bapak Ibu adalah berupa laporan. Maka di sini adalah laporan. Nah, kemudian di bawahnya, di kualitas, karena satu komponen tadi itu terbagi menjadi 3, yaitu
kuantitas, kualitas, dan waktu. Nah, maka di sini Bapak Ibu harus diimplementasikan satu persatu. Untuk persentasenya berapa? Kita menargetkan 100. Nah, untuk target itu terserah kita membuat berapa untuk targetnya. Tapi untuk realisasinya menyesuaikan dengan keadaan yang kita kerjakan. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya di sini saya buat 100. Nah, satuannya ya berarti persentase. Persen atau persentase, kan seperti itu. Misalnya persentase dalam kurung persen. Dan kemudian untuk ketepatan waktu di sini kan membuat 9 bulan. Akan tetapi yang Bapak Ibu kerjakan saat ini adalah 7 bulan. Kenapa? Karena yang 4 bulan sudah masuk, yang 3 ini 7 bulan, yang 2 bulan sudah masuk di sebelumnya, di periode sebelumnya. Kan ada 9 bulan Bapak Ibu menargetkan di sini. Nah, di sini ada 9 bulan. Otomatis yang dimasukkan di sini adalah sisanya, berarti 7 bulan. Yang 2 bulan sudah masuk pada periode sebelumnya. 6 bulan Bapak Ibu, kan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mulai dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 6 bulan. Berarti 6 bulan. Dan satuannya dicek adalah bulan di sini. Bulan ya Bapak Ibu. Yang 3 ini sudah masuk pada periode sebelumnya. Berarti di sini satuannya adalah bulan. Seperti itu. Nah, tidak berhenti di sini saja. Ini kan kita menentukan indikator kinerja individu kita sendiri. Tapi kita harus mengetahui indikator miliknya kepala sekolah kita ataupun atasan banding dari kepala sekolah kita. Harus kita ketahui itu Bapak Ibu. Nah, karena ini kan kita tidak tahu kalau pengerjaannya seperti ini. Yang benar itu kita harus mengerjakan, harus lihat yang di sini dulu, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi, kemudian rencana kinerja atasan kita, barulah kita mengerjakan milik kita pribadi. Seperti itu. Tapi karena ini sudah di akhir tahun dan kita lebih simpel agar biar lebih cepat pengerjaannya, maka kita cari kinerja atasan kita yang mirip dengan kinerja kita, yang ada benang merahnya, yang ada keterkaitannya Bapak Ibu. Di sini juga saya sudah sediakan milik kepala sekolah. Ini hanya contoh. Jadi sekali lagi ini hanya contoh, jangan plek ini, mungkin berbeda setiap kepala sekolah untuk uraian tugasnya. Nah, karena merencanakan evaluasi penilaian pembelajaran ini yang mirip dengan kepala sekolah kita, di sini kan tidak ada pembelajaran di kepala sekolah kita. Maka saya masukkan saja yang di atas saja Bapak Ibu. Nah, rencana yang di atas saja. Karena tidak ada yang mirip. Misalnya Bapak Ibu cek kok ada yang mirip. Nah, yang hampir mirip yang ini, maka ini yang dimasukkan. Poin menjadi kepala sekolah. Tapi belum tentu ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus lihat uraian tugas dari kepala sekolah kita. Menjadi kepala sekolah, rencana kerja kepala sekolah adalah menjadi kepala sekolah di mana kepala sekolah akan mendampingi atau pendampingan kepada guru-guru untuk proses pembelajaran. Nah, rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini adalah rencana atasan banding kita, lebih tepatnya seperti itu. Biar tidak banyak mikir, rencana kinerja atasan banding kita, atau lebih tepatnya kepada kepala dinas ataupun kepala cabang dinas. Dan di sini saya sudah sediakan juga uraian tugas dari kepala dinas atau di sini kepala cabang dinas yang saya siapkan. Karena saya tidak memiliki uraian tugas dari kepala dinas. Jadi kepala cabang dinas. Dan kita cari uraian tugas yang di SKP kepala cabang dinas yang mendekati uraian tugas dari kepala sekolah. Seperti itu. Jadi uraian tugas kepala dinas, kepala cabang dinas yang mendekati uraian tugas kepala sekolah. Kita cari di sini. Dan saya pilih yang lebih tepat mungkin ini Bapak Ibu. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan bidang menengah, SMA, kejuruan dan pendidikan khusus. Kita copy dan kita tempelkan di sini. Jadilah seperti ini Bapak Ibu. Sehingga yang benar, seharusnya yang benar adalah mengetahui kerja atasan banding, kemudian atasan kita, baru kita mengerjakan output individu yang akan kita hasilkan nantinya. Itulah yang benar.
Nah, satu contoh sudah Bapak Ibu. Dan ini akan terumus Bapak Ibu ke belakang. Jadi Bapak Ibu dilarang untuk menghapus kolom di sini. Karena ketika Bapak Ibu menghapus kolom yang di sini, misalnya di sini dihapus, di delete, akan mempengaruhi ke belakang. Akan error fungsi rumus ini. Sehingga Bapak Ibu isi dulu yang poin-poin di atas, barulah misalnya lebih Bapak Ibu di hide. Jadi berikutnya saya kasih contoh lagi. Misalnya ini. Pada target kerja, nah pada target kerja misalnya kita pilih yang ini. Karena ada di bulan 9 September. Jadi ada di bulan 9, ini masuk di periode kedua. Nah kita tandai biar tidak hilang atau biar kita mempermudah kita. Nah kita tandai juga yang di sini. Nah ini Bapak Ibu, setelah kita tandai seperti ini, kita masukkan poin ini kepada poin yang ada di sini, yang ada di rencana kerja, cuman kita rubah kata-katanya menjadi nilai, menjadi sebuah output. Dan saya sudah rubah kata-katanya. Di sini jumlah laporan hasil penelitian. Nah, start CCC, tak cek lagi. Membuat karya tulis laporan hasil penelitian pada bidang sekolah, diseminarkan di sekolah dan disimpan di perpustakaan. Kata-katanya kan awalnya membuat. Kita menjadikan sebuah output, dimana kalau dijadikan sebuah output jumlah, nah kuantitas kita berubah menjadi jumlah, maka jumlah laporan hasil penilaian pada bidang pendidikan di sekolah, diseminarkan di sekolah dan disimpan. Jadi sudah menjadi output, kuantitas sudah menjadi output. Kemudian pada kualitas jadi persentase kita, persentase yang akan dicapai kita. Seperti ini. Dan untuk ketepatan waktu, waktunya berapa? Ketepatan waktunya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sehingga jadilah jumlah laporan hasil penilaian pada bidang pendidikan di sekolah, diseminarkan di sekolah, disimpan perpustakaan. Ini saya ambilkan dari breakdown target kerja di bulan September. Nah, di sini karena ada di sini satu. Dan untuk pengisian yang di sini targetnya saya masih sama, tidak akan menggunakan mode rentang karena mempersulit bagi saya. Tapi tergantung Bapak Ibu, karena masing-masing individu kan berbeda. Mungkin ada nilai target Bapak Ibu yang berupa rentang, maka diisi dua-duanya. Tapi ketika berupa single rate, maka saya isikan pada kolom 6 saja di sini. Nah, kita masuk ke breakdown-nya. Di sini ada satu laporan, memang satu laporan di bulan September. Targetnya kita menargetkan 100 dan bulannya hanya 1. Jadi di sini ada kuantitasnya karena memang hanya ada satu laporan dan di sini di strip dan berupa laporan. Kemudian kualitas menggunakan single rate lagi, kualitasnya 100%, 100 dengan mode persentase atau persen. Kemudian waktunya, ketepatan waktunya hanya 1 bulan. Jadi 1 dalam bentuk bulan. Seperti ini Bapak Ibu. Dan kita kembali lagi cari uraian tugas yang mendekati dari pimpinan kita. Rencana kinerja ini adalah yang ada benang merahnya dengan tugas kita, ada benang merahnya dengan tugas atasan kita. Seperti itu. Dan kita cari di sini. Cari yang mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nah, ini membuat hasil penelitian seminar, membuat artikel ilmiah bidang pendidikan formal. Nah, saya mungkin lebih cenderung ke ini ya Bapak Ibu. Lebih cenderung ke ini. Saya masukkan di kolom yang milik atasan kita. Untuk atasan banding kita samakan saja karena tidak ada uraian tugas yang tentang itu. Kepala dinas di sini tidak membuat ini, jadi saya masukkan yang ini saja. Melaksanakan koordinasi, nah koordinasi tentang satuan pendidikan kan khususnya. Kemudian kepala sekolah membuat artikel ilmiah dan kita mengimplementasikan berupa jumlah laporan hasil penelitian di bidang ini berapa persen. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini saya kira Bapak Ibu sudah memahami
Jadi sebenarnya kita harus mengerjakan yang ini terlebih dahulu, yang poin kedua dan ketiga, kolom kedua dan ketiga, baru kita menentukan indikator individu kita. Bukan dari indikator individu kita harus merencanakan yang kinerja atasan, bukan. Yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya kan seperti itu, dari top ke bottom, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Untuk poin yang di sini sama. Untuk kinerja tambahan juga seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tambahkan saja kinerja tambahan di sini, uraian tugasnya, pengerjaannya sama. Yang awalnya merencanakan misalnya membuat atau apa, itu dijadikan sebuah output. Mungkin jumlah, persentase, dan ketepatan waktu. Seperti itu. Setelah mengerjakan ini, Bapak Ibu tentunya isi yang di bawah tanggal dan bulannya. Untuk tanggalnya di sini Bapak Ibu bisa diisi saat periode pertama ini, gitu Bapak Ibu, untuk tanggalnya. Untuk realisasinya di akhir nanti. Setelah Bapak Ibu melakukan pengisian pada sheet pertama, maka yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengisi sheet yang kedua. Jadi untuk sheet pertama itu adalah rencana SKP, yaitu target kita, kemudian realisasinya yaitu ada di sheet kedua. Coba kita langsung ke sheet kedua. Pada sheet kedua, saya larang Bapak Ibu untuk merubah rumus yang ada di sini, karena ini sudah tersinkron secara otomatis Bapak Ibu, sudah nge-link. Jadi Bapak Ibu jangan sampai merubah rumus yang ada di sini. Nah, yang perlu Bapak Ibu ubah hanya di sini Bapak Ibu. Jadi pada realisasi ini menyesuaikan realisasi yang Bapak Ibu lakukan. Masing-masing individu berbeda realisasinya. Berbeda. Jadi di sini saya hapus dulu. Nah, kemudian untuk yang di sini 1 2 3 4 5 6 sampai di sini, sampai kolom 7 ini adalah sesuai dengan yang Bapak Ibu isikan di sheet yang pertama. Ini akan otomatis nge-link. Kemudian untuk yang max yang di sini, yang poin 8, Bapak Ibu bisa lihat rinciannya. Masukkan keterangan max apabila target merupakan nilai maksimal yang dapat dicapai atau realisasi tidak dapat atau mungkin. Kemudian jika melebihi, kosongkan atau beri tanda strip bila realisasi dapat melebihi target. Maksudnya ketika Bapak Ibu di sini kan menargetkan 0,9. Maka jika di sini 2, nah misalnya seperti itu, Bapak Ibu isikan di sini adalah strip. Bapak Ibu bisa isikan strip yang ini, seperti itu. Jadi gunakan kolom ini Bapak Ibu, jangan mengetik manual. Kalau gunakan yang sudah diberi contohnya ini. Nah, karena di sini adalah 0,9, maka saya masukkan 0,9 dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian prosentasenya, karena tadi saya membuat 100, maka di sini 100, dan di sini adalah 6 bulan. Targetnya 6 bulan dan terrealisasi selama 6 bulan. Sama yang di bawahnya juga menyesuaikan dengan target yang telah kita buat di depan, yaitu 1 dokumen di bulan September tadi, kemudian 100 prosentasenya, dan waktunya ditempuh dalam 1 bulan di bulan September. Setelah Bapak Ibu mengisi realisasi, telah mengisi realisasi dari SKP yang Bapak Ibu buat sesuai dengan target yang telah Bapak Ibu tentukan, maka Bapak Ibu cek di ketiga, di kolom ke-13 di sini, di poin ke-13. Di sini adalah direct, non direct. Nah, ketika pekerjaan dari atasan Bapak Ibu itu memang sudah sesuai dengan yang di depan, yang di sini Bapak Ibu sudah nge-link tanpa harus menginputkan baru, maka Bapak Ibu bisa klik direct. Tapi ketika Bapak Ibu ini harus menginputkan dari yang lain, maka Bapak Ibu bisa ngisikan di sini dengan non direct, kemudian Bapak Ibu isikan kolom yang ada di sini Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengerjakan sheet 1, sheet kedua, maka kita lanjut ke sheet ketiga, di mana sheet ketiga ini adalah memasukkan nilai yang bulan Januari sampai dengan bulan Juni pada tabel ini. Nanti akan dikonversi Bapak Ibu soalnya, jadi kita harus masukkan. Maka Bapak Ibu bisa lihat SKP Bapak Ibu yang kemarin, yang di periode pertama, yaitu bulan Januari sampai dengan bulan Juni yang telah dicetak sebelumnya. Nah, Bapak Ibu ini masukkan pada tabel yang di sini.
Kalau yang di sini kan otomatis ngeling. Nah, tabel yang di sini nilai sasaran SKP-nya berapa? Nah, 91,71, 91,71. Kemudian nilai yang di sini 80, 80, 81, 80, 80. 8, oh di sini. Ini terumus Bapak Ibu. Jadi saya tandai dulu. Nah, ini 80, 80 serumus juga. Di sini 80, di bawah 80, 81, 80. Nah, seperti itu. Sehingga nilainya di sini adalah 87,09, sama enggak? Di sini 87,11. Coba pastikan 91,71. 80, 80, 81, 80. Oh iya, di sini Bapak Ibu. Kepemimpinan enggak ada. Kita hapus saja. Nah, 81,76. 81. Coba cek di rata-rata di sini. Nah, di sini kan dibagi 6. Ini dibagi 5. Kenapa? Karena hanya 5 poin kan? Hanya ini. Hanya 5 poin saja. Jadi dibagi 5. Bapak Ibu perlu perhatikan di situ ya Bapak Ibu. Sebelum mengerjakan ini, karena ini serba manual, jadi Bapak Ibu perhatikan masing-masing rumus ketika ini tidak sesuai. Nah, di sini 87,11. Cek dengan SKP yang kemarin. 87,11 sudah sesuai. Jika sudah sesuai, sheet 1 sudah, sheet 2 sudah, sheet ketiga juga sudah sesuai, yaitu inputan di Januari sampai dengan bulan Juni. Kita ke sheet keempat, hasil dari periode bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, ngeceknya yaitu ada di sheet yang kedua. Ngeceknya ada yang di sini Bapak Ibu, tapi perhatikan Bapak Ibu. Jadi jangan langsung pas langsung percaya pada ini. Bapak Ibu perhatikan nilai-nilainya terlebih dahulu. Nah, di sini perhatikan. Ini karena kan contohnya ada tugas tambahan di sini Bapak Ibu. Misalnya ada tugas tambahan di sini. Kalau misalnya tidak ada, nah seperti ini kan seharusnya, karena ada tugas tambahannya. Sehingga 100, dan di sini juga 100 sudah. 100, cuman di sini Bapak Ibu, kita harus meminta nilai kepada atasan kita. Jadi setelah Bapak Ibu mendapatkan nilai SKP Bapak Ibu, baru Bapak Ibu minta untuk yang periode kedua nih sudah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu minta ke atasan untuk nilai perilaku dari Bapak Ibu. Hanya saja ada perbedaan. Kalau yang di periode pertama itu ada 6 poin, yang sekarang itu hanya ada 5 poin. Jadi ada nih orientasi masuk, integritas ini tidak ada, sama disiplin. Jadi ini sudah tidak dimasukkan kembali untuk yang di periode kedua ini. Yang berganti menjadi inisiatif kerja. Nah, ganti ini Bapak Ibu. Jadi ini sudah berbeda. Nah, Bapak Ibu minta misalnya 80, inisiatif kerja 80. Nah, 80, 80. Nah, ini yang perlu saya perhatikan juga, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya 80 itu kalau di periode pertama itu baik, tapi yang di periode kedua itu sudah menjadi cukup. Kenapa? Karena di Permenpan yang terbaru, nah Permenpan yang terbaru ini di halaman 105, di halaman 105. Nah, dicek. Nah, di sini IKI-nya sangat baiknya itu adalah 120, dan 80 saat ini menjadi cukup. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperhatikan juga oleh Bapak Ibu, bahwa 80 saat ini nilainya sudah menjadi cukup. Otomatis di sini saya naikkan menjadi 90, yaitu baik, karena maksimalnya adalah 120. Seperti itu. Sehingga ketemulah nilai akhir di periode kedua yaitu sebesar 88,80. Dan ini akan diintegrasikan di kolom kelima. Jadi di kolom kelima diintegrasikan. Bapak Ibu cek dulu, jangan langsung percaya, dicek. Di sini kok 105,07. Nah, biarkan saja Bapak Ibu, karena ini mungkin rumus yang kemarin nih, karena
Yang di periode pertama kan perbandingan 70, 60, 40, dan 70, 30. Nah, ini mungkin rumusnya sudah diintegrasikan seperti itu, abaikan saja. Dan yang di, Bapak Ibu cek yang di sini, yang bulan Desember, nilainya 88,80. Coba cek, 88,80. Sudah sesuai, dan ini sudah sesuai. Dan nilai kinerja di tahun 2021 terdapatlah ini. Jadi ketemulah ini nilai kerja di tahun 2021. Untuk mencetak Bapak Ibu tidak seperti yang sebelumnya, dimana kalau sebelumnya Bapak Ibu kan harus ada ini, ada DP3 istilahnya. Nah, untuk yang di periode kedua di tahun 2021 ini, cukup dari Excel ini Bapak Ibu cetak itu sudah sah. Jadi tidak perlu DP3 lagi. Hanya saja yang di semester pertama itu dicetak juga ya Bapak Ibu sebagai bahan dasar Bapak Ibu. Misalnya ada pemeriksaan atau apa, nanti dicantumkan di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setelah ini selesai semua Bapak Ibu isi, barulah Bapak Ibu cetak. Sesuaikan yang mana yang mau diambil. Misalnya ini kan lebih, maka Bapak Ibu bisa hide, klik kanan, hide seperti itu. Dan nama di sini juga Bapak Ibu isi. Berarti di sini tanggal 1 Juli 2021 karena awal tahun, ini nama Ibu Ahmad misalnya. Kemudian ini akan integrasi ke belakang di sini. Nah, ini akan terintegrasi terus ke belakang Bapak Ibu. Jadi nanti ini akan saya share formatnya. Tinggal cetak Ctrl P. Nah, ini sudah saya sesuaikan marginnya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tinggal mencetak saja. Mungkin sekian Bapak Ibu untuk tutorial kali ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir. Kenapa? Karena di semester berikutnya, di semester depan, di tahun 2022, semua pengisian melalui Simaster kembali. Ini hanya untuk yang di periode kedua di tahun ini saja. Karena di aplikasi Simaster itu masih belum mengakomodir untuk nilai-nilai yang ini Bapak Ibu, rumus-rumus yang di sini. Dan ini ada juga pertanyaan kepada saya. Kenapa nilai yang di semester 2 kok jadi kecil Mas? Nah, ini ada seperti itu pertanyaan. Alasannya, nah ini Bapak Ibu, nilainya kok menjadi cukup Mas? Padahal ini sudah benar pengisiannya, sudah diturunkan status dan sebagainya sudah. Tapi kenapa ini masih cukup? Nah, dikarenakan untuk SKP yang di Simaster saat ini, itu nilainya, rumusnya itu sudah mengakomodir PP yang terbaru, PP 30 itu. Tapi untuk rumahnya itu masih belum berubah. Itu dipersiapkan untuk yang di tahun 2022 mendatang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang sudah dikerjakan di Simaster untuk periode kedua, Bapak Ibu masukkan di SKP yang terbaru ini, yang di file Excel ini Bapak Ibu. Mungkin sekian informasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.